Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita sudah selesai di bab 10 kemarin ya, tentang bab yang tentu sangat penting juga, yaitu bab la yuzbah lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Itu diantara bab yang disampaikan oleh musannif, karena di situ banyak terjadinya kesyirikan, yaitu tidak boleh dibenarkan menyembelih suatu binatang walaupun karena Allah, tapi di tempat yang biasanya disembelih binatang disebut selain nama Allah. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari bab ke-11, babu minasyirki, ya, di antara bagian dari syirik adalah an-nadhru li ghairillahi ta'ala. An-nadhru li ghairillahi ta'ala, yaitu an-nadhar, ya, bernazar untuk selain Allah. Ya. Nah, bernazar untuk selain Allah ini merupakan salah satu bentuk daripada kesyirikan, ya, dan tentunya sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan dibaca dalil pertama ya. Ada dua dalil ya, silahkan dibaca. Siapa hari ini? Dari Az-Zahra ataukah dari Pondok Gede? Atau dari Cibinong? Mereka menaikkan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya mereka di mana-mana. Quran Surat Al-Insan ayat 7. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka bernazar, ya, menepati nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, ini artinya nazar haruslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Islam, nazar dapat diarahkan kepada dua pemaknaan, ya. Ada dua makna dalam Islam, ya. Jadi nazar ini dalam Islam ada dua makna, yaitu yufuna bin nadri, ya, sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Insar, yaitu nazar dengan makna umum, yaitu bermakna ibadah dan ketaatan. Itu dengan makna ibadah dan ketaatan. Mereka menunaikan nazar mereka, ya, surah Al-Insan. Qatadah menjelaskan kandungan ayat ini berkata, bima faradallahu alaihim minas salah waz-zakah was-sawmi wal-hajji wal-umrati wa ghairih minal wajibat, ya, sebagaimana mereka menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah atas mereka, baik itu salat, zakat, puasa Ramadan, ya, haji, umrah, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Sebagaimana juga penafsiran Sufyan Ats-Tsauri terhadap firman Allah, wal yufu nuzurahum, surah Al-Hajj ayat 29, ya, kata ulama tabi'in Sufyan Ats-Tsauri, ya, dalam surah Al-Hajj ayat 29, wal yufu nuzurahum, hendaknya lah mereka menunaikan nazar mereka, bahwa yang dimaksud adalah setiap orang yang melaksanakan haji wajib untuk melakukan amal yang diwajibkan di dalamnya, ya, seperti sa'i, ya, antara Safa dan Marwa, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jamarat, tawaf ifadah, dan semua bentuk ibadah yang diperintahkan dalam pelaksanaan haji, ya. Wal yufu nuzurahum. Jadi memang nazar itu harus ditunaikan. Jadi makna pertama dari nazar itu adalah bermakna ibadah dan ketaatan. Itu secara makna umum, ya. Jadi makna yang pertama, ibadah itu adalah secara makna umum, yaitu ketaatan dan ibadah.
Baik, makna yang kedua yang menjadi topik pembahasan pada bab ini, ini makna kedua, yaitu nazar dengan makna khusus. Ya, definisi nazar dengan makna yang khusus adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab At-Tahzib fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, yang maksud nazar di sini ayyujibal mar'u ala nafsihi qurbatan. Ya, seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah lam yujibha asy-syar' alaihi, yang tidak diwajibkan syariat atasnya. Itu seseorang melazimkan atau mewajibkan suatu ibadah atas dirinya sedangkan syariat tidak mewajibkannya. Nah, itu maknanya. Ya, misalkan ya seorang yang bernazar, kalau saya lulus ataupun saya bisa menghafal Quran 30 juz, maka saya akan sembelih seekor kambing. Nah, maka dia harus wal yufu nuzurahum, harus ditepati. Sedangkan menyembelih kambing setelah selesai hafal Quran 30 juz tidak ada kewajiban dalam syariat. Kan tetapi karena dia bernazar, maka jadilah hukum tersebut menjadi hukum yang wajib. Nah, At-Tabari berkata, yakni bin nadri ma aujabahu al-mar'u ala nafsihi tabarruran fi ta'atillah wa taqarruban bihi ilaihi min sadaqatin aw amali khairin. Yang dimaksud dengan nazar adalah apa yang seorang mewajibkan atas dirinya sendiri dalam rangka melakukan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, baik berupa sedekah maupun amal kebaikan lainnya. Itu sama ya. Yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dan Imam At-Tabari adalah mewajibkan dirinya yang berupa ketaatan, ya, yang tidak diwajibkan oleh syariat. Itu dia makna nazar secara umum dan secara khusus. Tadi kita sudah sampaikan makna nazar secara umum, yaitu ketaatan ataupun ibadah, ya, ya seperti wal yufu nuzurahum dan surah Al-Hajj ayat 17, ya, artinya dia melaksanakan apa-apa yang dia sampaikan. Kemudian yang kedua adalah maknanya adalah dia mewajibkan atas dirinya sesuatu syariat ataupun kebaikan yang sebenarnya syariat tersebut tidak mewajibkannya. Nah, itu dia, mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Artinya apapun yang dinazar karena Allah, maka dia harus tepati. Makanya nanti ada istilahnya kafarat nazar. Seorang yang tidak bisa menepati nazarnya, maka dia harus membayar kafarat. Ya, baik, jenis-jenis nazar secara umum terbagi kepada dua. Yang pertama adalah nazar kepada Allah. Ya, yang pertama adalah nazar kepada Allah. Ataupun nazar kepada Allah ini menjadi tiga jenis. Dia bisa diklasifikasikan menjadi tiga jenis ya. Yang pertama nazar kepada Allah, ya, jenis-jenis nazar. Yang kedua adalah nazar syirik. Nazar syirik ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nazar karena Allah dan nazar syirik pembagiannya. Nah, nazar karena Allah dibagi kepada tiga. Bisa dibagi kepada tiga. Ya, tiga klasifikasi ataupun tiga jenis. Yang pertama adalah nazar ketaatan. Nazar jenis ini wajib untuk ditunaikan. Dan jika tidak ditunaikan, maka harus membayar kafarah sumpah. Nah, ini dia. Ya, nazar ketaatan ya. Jenis dari nazar kepada Allah ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah nazar ketaatan. Nah, nazar ketaatan tersebut jika ditunaikan, maka jika tidak ditunaikan, maka dia harus membayar kafarat sumpah. Karena nazar pada hakikatnya adalah sumpah. Ya. Karena nazar pada hakikatnya adalah sumpah. Nabi SAW bersabda, "Innaman nadhru yaminun kafaratuha kafaratu yamin." Innama an-nadhru yaminun, innama an-nadhru yaminun kafaratuha kafaratu yamin. Nazar itu adalah sumpah dan kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Ya. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah, ya.
فمن لم يجد فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Ada dalam surah apa teman-teman? Surah Nisa ya. Surah Nisa Al-Maidah, surah An-Nisa ya. Di la yuhibbullahu al-jahra ya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu. Ada di surah, nanti cari ayatnya berapa, itu dia balasan dari kafarat sumpah ataupun kafarat nazar. Nah, nazar ketaatan ini terbagi menjadi dua lagi. Ya, bingung ya teman-teman ya. Tadi ingat ya, jenis pembagian nazar dibagi kepada dua. Nazar karena Allah, ya, kepada Allah, dan nazar syirik. Nah, nazar kepada Allah ini kita bagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu nazar ketaatan yang pertama, ya. Nah, nazar ketaatan ini kita bagi lagi nanti. Ya, ada nazar ketaatan, ada nazar kemaksiatan, ada nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Nah, ini. Jadi nazar kepada Allah, ada nazar ketaatan, nazar kemaksiatan, nazar dengan perkara yang tidak dia miliki. Nah, ini di nazar ketaatan ini kita jelaskan dulu. Nah, nazar ketaatan ini sendiri ya terbagi menjadi dua. Ya, paham ya teman-teman kalau ditulis ya. Nah, jadi pembagian nazar secara umum ada dua, nazar karena Allah, nazar syirik. Nah, nazar karena Allah ini terbagi tiga. Ada nazar ketaatan, nazar kemaksiatan, dan nazar sesuatu yang tidak dimiliki. Nah, nazar ketaatan ini kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah nazar muqayyad. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Yang pertama adalah nazar muqayyad. Nazar muqayyad yaitu nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudaratan. Nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudaratan. Nah, ini dia nazar muqayyad ya, yaitu nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudaratan. Nah, jadi muqayyad ini dia harus memperoleh nikmat dulu baru boleh tunaikan nazarnya. Nah, ataupun dia terhalang dari kemudaratan. Itu maksud nazar muqayyad. Contoh biar nggak paham, biar nggak bingung teman-teman, seperti perkataan seseorang, kalau saya sembuh dari sakit saya, maka saya bernazar untuk sedekah ini dan itu. Ya, kalau saya sembuh dari penyakit ini, misalkan penyakit apa yang berat ya, dari kanker apapun ya, penyakit yang lain ya. Kalau saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan bersedekah ini dan itu. Nah, selama dia masih sakit, maka dia tidak wajib tunaikan nazar itu. Tapi apabila suatu saat nanti itu penyakit telah Allah sembuhkan, maka dia harus menunaikan nazar tersebut. Itu nazar muqayyad, artinya berhubungan dengan seseorang memperoleh nikmat atau terhalangnya dari kemudaratan. Kalau dia belum memperoleh nikmat, belum sembuh, tidak perlu ditunaikan. Dan ada juga misalkan orang mengatakan kalau saya lulus atau naik pangkat maka saya akan beribadah ini dan itu. Ya, kalau saya lulus ya nanti saya beribadah ini dan itu. Misalkan kalau saya lulus, ya tadi ya seperti tadi ya, kalau saya lulus diterima di kampus, dapat beasiswa, maka saya akan beribadah ini dan itu. Kita beribadah misalkan saya akan sholat sunat terus-terusan, ataupun saya akan puasa tiap Senin Kamis misalkan. Nah, nazar inilah yang dikatakan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dilarang teman-teman. Ya, diantaranya ya. Di antara Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari nazar sembari bersabda, Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan. Nazar hanyalah muncul dari orang yang pelit. Ya.
Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan. Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar hanyalah muncul dari orang yang pelit. Nah, ini di hadisnya. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu an juga pernah mengatakan, bukankah mereka telah dilarang dari bernazar? Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi sebenarnya nggak penting ya menazar ini sebenarnya ya. Makanya ada hadis ini yang melarang sebenarnya. Ya, karena dianggap oleh Rasulullah adalah orang-orang yang pelit yang mau bernazar. Ya, maka suatu ketika pun Nabi pernah berkata, awalam yunhau anin nadri, ya sesungguhnya nazar itu bukankah telah dilarang, kata Ibnu Umar. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna nadra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru. Sesungguhnya nazar itu tidaklah memajukan dan tidak pula memundurkan sesuatu pun. Ya, maksudnya sudah takdir lah apapun yang terjadi ya. Wa innama yustakhraju bin nadri minal bakhil. Sungguhnya ia hanya keluar dari orang-orang yang pelit. Nah, jadi memang nggak ada hubungannya. Artinya kalau sudah takdir Allah, dia nggak bisa memajukan, memundurkan sesuatu pun. Jadi ngapain ya ente bernazar gitu? Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jadi nazar muqayyad ini dilarang sebenarnya teman-teman. Ya, Nabi SAW bersabda, la tanziru fa inna nadhra la yughni minal qadari syai'a. Ya, janganlah kalian bernazar. Ya, karena sesungguhnya nazar tidaklah mempengaruhi, mengubah takdir sama sekali. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu hanyalah keluar dari mulut orang-orang yang bakhil. Jadi nazar-nazar seperti ini banyak kita temukan di masyarakat kita. Nah, para ulama ya sebagian mengharamkan, namun di sini hukum memulai nazar muqayyad ini adalah makruh. Ya, pendapat yang kuat, hukum memulai nazar muqayyad ini adalah makruh. Artinya dibenci oleh Allah SWT. Karena memang seperti tadi ya, artinya kenapa dia tidak beribadah? Tidak untuk menuntut kepada kebaikan. Ya, misalnya dia ibadah memang sengaja atau dia bersedekah saja, tidak perlu dia harus melakukan nazar. Ya, bahkan dalam hadis riwayat Muslim tadi bahwasanya nazar itu tidak akan mempengaruhi takdir. Ya, jadi hanyalah keluar dari orang-orang yang bakhil ataupun pelit. Dan jika seseorang telah terlanjur bernazar dengan nazar muqayyad, maka wajib menunaikan nazarnya. Nah, ini dia. Jadi hukum bernazar dengan nazar muqayyad tadi, hukumnya makruh, teman-teman. Nah, ini banyak kita terjadi kadang. Ya, saya menazar nih kalau saya ini nanti kebaikan nih, muqayyad saya akan lakukan ini, lakukan itu. Ibadah tentunya ya, bukan ibadah itu lain lagi nanti. Jadi ini hukum memulai nazarnya makruh, tapi kalau dia sudah terlanjur bernazar, maka hukumnya adalah wajib. Ya, karena sama halnya dengan menunaikan sumpah kepada Allah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, itu dia nazar yang muqayyad. Ya, nazar tadi kita sudah sampaikan ya, nazar, pembagian nazar ada dua, nazar karena Allah dan nazar karena syirik. Ya, nazar syirik. Kemudian nazar karena Allah ini dibagi tiga jenisnya, ada nazar ketaatan, nazar kemaksiatan, dan nazar sesuatu yang tidak dimiliki. Nah, nazar ketaatan ini kita bagi dua, ada nazar muqayyad, yaitu tadi ya, artinya yang berhubungan dengan nikmat yang dia miliki ataupun terhindar dari sesuatu, ya. Itu dia tadi nazar muqayyad. Nah, yang kedua adalah nazar mutlak. Ya, nazar mutlak. Apa arti nazar mutlak? Yaitu mewajibkan diri untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Dia nih nazar mutlak. Kalau tadi kan nazar muqayyad ada hubungannya dengan kalau saya sembuh sakit, saya akan sedekah begini begitu. Kalau saya lulus, saya akan beribadah begini begitu. Itu dia. Itu muqayyad. Muqayyad ini berhubungan artinya dalam bahasa Arab muqayyad. Kalau mutlak itu mutlak tanpa ada berhubungan. Artinya seseorang mewajibkan diri untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Itu dia maksud nazar mutlak. Itu seseorang mewajibkan diri untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Itu dia teman-teman. Ya.
Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya ia taat kepadanya. Wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepadanya, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya. Jadi dia cuma bernazar kalau saya nanti begini, ya mutlak saya akan taat kepada Allah. Ya, saya bernazar untuk lebih taat kepada Allah. Jadi ya udah dia harus bernazar taat, ya, bernazar taat. Jadi nggak ada embel-embel muqayyad tadi, nggak ada misalnya sakit lah kalau dia pengen lulus, dia berharap ada nikmat itu enggak. Dia bernazar untuk supaya dia taat kepada Allah. Maka taatlah, silahkan. Nah, dia bernazar untuk ibadah puasa Senin Kamis misalkan. Silahkan dia puasa Senin Kamis gitu. Ya, nah, gitu kan. Nah, jadi tapi kalau dia bernazar bermaksiat, saya bernazar saya akan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, janganlah dia lakukan, ya, karena nazar ini dilarang, ya. Nah, itu dia nazar mutlak, ya. Tadi ada muqayyad dan mutlak. Baik, kita masuk ke jenis tadi, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Jenis-jenis nazar kepada Allah ada tiga, yaitu nazar apa namanya, nazar ketaatan, dan nazar kemaksiatan, dan nazar sesuatu yang tidak dimiliki, ya. Nah, yang kedua ini adalah nazar kemaksiatan, namun ditujukan kepada Allah. Nah, ini nazar kemaksiatan, ya. Pembagian yang jenis yang kedua yaitu nazar kemaksiatan, namun ditujukan kepada Allah. Bagaimana contohnya? Seperti seorang yang bernazar untuk memutuskan silaturahmi, namun nazarnya ditujukan kepada Allah, yakni dengan bersumpah atas nama Allah, atau sebagaimana hadis yang telah lalu tentang seseorang yang hendak menyembelih di buanah tadi, ya, ya. Jika seandainya di buanah pernah terjadi perayaan kesyirikan, lantas ia bernazar untuk menyembelih di tempat tersebut karena Allah, maka nazarnya adalah nazar maksiat. Nah, itu tadi. Ya, dia kalau saya bernazar, saya akan bernazar, saya akan memutuskan silaturahmi. Saya bernazar, saya akan menyembelih hewan di buanah tadi. Maka nazar ini tidak boleh dipenuhi, dan yang mengucapkannya wajib membayar kafarat sumpah. Nah, ya, dan yang mengucapkannya wajib membayar sumpah. Dia bernazar, saya akan menyembelih di hewan tersebut, ya, gitu kan. Kalau ditujukan kepada Allah, memang, ya, demi Allah saya. Jadi dia bernazar, demi Allah saya bernazar, saya akan tadi, ya, misalkan memutuskan silaturahmi, demi Allah saya akan maka dia kena kafarat sumpah itu sama tadi, ya. Tapi dia tidak wajib memenuhinya, tak boleh dipenuhinya, ya. Menazar kemaksiatan, demi Allah saya akan berzina, demi Allah saya akan minum khamar, nggak boleh dipenuhinya. Demi Allah saya akan meninggalkan sholat, nggak boleh. Ya, demi Allah nggak boleh ditemui, tapi dia harus, kalau dia melafadzkannya, dia bernazar seperti itu, ya, maka dia harus membayar kafarat sumpah tadi, ya. Ada di surah apa, teman-teman? Surah Nisa tadi, ya, di juz 6, la yuhibbullahul jahra itu, ya. La yu'akhidukumullahu billawi fi aimanikum, itu kafarat sumpahnya, ya. Nanti dicek surah apa, ayat berapa itu. Baik, yang ketiga itu dia. Yang ketiga adalah nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Ya, nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Nazar ini tidak boleh dipenuhi, dan yang mengucapkannya wajib membayar kafarat sumpah. Ini sudah pernah kita jelaskan juga. Nazar yang tidak boleh dipenuhi. Ya, kalau saya lulus nanti, saya akan menyembelih ayamnya tetangga. Itu kan nggak boleh, kan? Kalau saya lulus nanti, saya akan sedekah pakai uang orang tua. Ini nggak boleh, ya. Nazarnya bukan dia miliki, artinya sesuatu hal yang dia tidak miliki, maka tidak boleh. Paham, ya, teman-teman, ya? Tadi kita sudah jelaskan pembagian nazar, ya. Ada dua secara umum, nazar karena Allah dan nazar syirik. Nah, nazar karena Allah dibagi menjadi tiga jenis, ya, yaitu nazar ketaatan, nazar kemaksiatan, dan nazar yang tidak ia miliki. Nazar ketaatan tadi kita bagi kepada dua, ada nazar muqayyad dan nazar mutlak, ya. Baik, pembagian yang kedua
yang yang kedua dari nazar tadi ya, dari nazar yaitu nazar syirik. Nah, bagaimana nih nazar syirik? Nah, ini inti dari pembahasan kita hari ini ya, nazar syirik. Ini panjang teman-teman. Ya. Nah, nazar syirik yaitu nazar yang ditujukan kepada selain Allah, seperti seorang bernazar kepada kuburan atau bernazar kepada Jibril, kepada Rasulullah, dan yang semisalnya dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka. Hal ini tentu merupakan kesyirikan, karena nazar adalah ibadah dan memperuntukkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Jadi nazar itu adalah ibadah. Jadi ketika dia nazar diperuntukkan kepada selain Allah, maka ya ini adalah bentuk kesyirikan. Ya. Tadi nazar ketaatan saja diperuntukkan kepada Allah. Kalau caranya salah, maka itu bisa berdosa. Dia kena kafarat. Ya, seperti tadi, ya, dia bernazar ingin bermaksiat. Walaupun karena Allah, demi Allah saya akan bermaksiat. Dia bilang demi Allah. Tapi kalau dia demi Lata, demi Jibril, demi Rasulullah, gitu kan, dia bernazar karena itu, maka telah kesyirikan. Karena seolah-olah menandingi, ya, ada seseorang yang bisa kasih mudarat, ya, kasih manfaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nazar syirik tidak boleh ditunaikan dan tidak perlu bayar kafarah. Nazar syirik tidak boleh ditunaikan dan tidak perlu bayar kafarah. Nah, ini dia nazar syirik. Hukumnya berbeda dengan nazar maksiat dan nazar yang tidak dimiliki, teman-teman. Tadi, ya, ya. Jadi kalau tadi nazar maksiat demi Allah, kalau saya begini-gini ataupun saya akan minum khamar, saya akan berzina, itu tidak perlu ditunaikan, tapi dia wajib kafarah. Wajib kafarah. Artinya memberi makan 10 orang fakir miskin, ya, ataupun memberikan baju 10 orang fakir miskin, ataupun 10 memerdekakan budak, ataupun kalau dia tidak punya semua itu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, kalau nazar syirik, dia tidak perlu juga tidak perlu ditunaikan dan juga tidak kena kafarat. Ya, tidak perlu bayar kafarat. Hukumnya berbeda dengan nazar maksiat dan nazar yang tidak dimiliki. Karena walaupun sama-sama tidak boleh ditunaikan, hanya saja nazar maksiat dan nazar yang tidak dimiliki masih ditujukan kepada Allah, itu dia. Ya, nazar bermaksiat, nazar kemaksiatan dan nazar yang sesuatu yang tidak dimiliki, dia masih ditujukan kepada Allah. Sedangkan ini memang tujuannya bukan Allah, sehingga masih mengandung kehormatan yang harus dibayar dengan kafarat sumpah. Berbeda dengan nazar syirik yang sama sekali tidak mengandung kehormatan. Jadi untuk apa itu? Si Lata lah, Hubal lah, si Syekh inilah, wali inilah, ya. Karena ia ditujukan kepada selain Allah, itu dia. Jadi nggak ada harga mereka, jadi nggak perlu. Kalau Allah, ya, karena ditujukan kepada Allah, walaupun nazarnya nazar yang salah, maka harus bayar kafarat. Nah, pertanyaannya, lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah terlanjur mengucapkan nazar syirik? Ya, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah terlanjur mengucapkan nazar syirik? Ya, bagaimana nih jawabannya? Ya, terlanjur dia udah mengucapkan nazar syirik. Ya, kalau saya lulus, saya akan, bukan kepada Allah, tapi dia minta kepada wali ini. Dia datang ke kuburan, wahai wali, kalau saya lulus, saya akan ini dan itu, ya. Nah, bagaimana caranya kalau udah terlanjur dia baru tahu, oh nggak boleh, ternyata itu kesyirikan. Jawabannya adalah ia wajib bertaubat kepada Allah. Yang pertama adalah ia wajib bertaubat kepada Allah dan mengabaikan nazar yang sama sekali tidak sah tersebut. Jadi nggak perlu ditunaikan itu nazar, juga tidak perlu dia tidak perlu membayar kafarat. Dalam bukunya Imam Asy-Syarbini, di Mughnil Muhtaj, ya, dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj, ya, jilid 6 halaman 256, beliau berkata, ya, wa ammal manzuru lil musyahadi, kita baca artinya saja. Adapun nazar pada orang yang bermalam di kubur wali atau yang semisalnya, maka jika yang bernazar maksudnya adalah untuk memberi penerangan kepada orang yang menempati tempat tersebut, maka ini adalah bentuk kedekatan kepada Allah.
Ya, jika yang bernazar maksudnya adalah untuk memberi penerangan kepada yang menempati tempat tersebut, maka ini adalah bentuk kedekatan kepada Allah dan hukumnya adalah sah. Ya, untuk menerangi saja, ya, nggak berdoa, nggak meminta. Dan jika tujuannya adalah untuk menerangi kuburan meski disertai tujuan untuk penerangan bagi mereka yang berdomisili di sekitarnya, maka tidak boleh. Bagaimana ini? Jika tujuannya adalah sebagai bentuk pengagungan terhadap tempat atau kuburan untuk mendekatkan diri kepada penghuni kuburan ataupun kepada yang dinisbahkan kepada kuburannya, dan inilah motif yang dominan pada masyarakat. Nah, ini maksudnya. Ya, artinya tujuan dia bermenginap ataupun bermalam di kuburan tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada penghuni kuburan tersebut. Ya, mendekatkan diri biar mungkin dia bisa ditolonglah dia nanti di hari akhirat, ya. Seperti itu. Jadi seolah-olah yang An-Nasr itu yang bisa menolong dia dari azab Allah, dari yaumul hisab, perhitungan Allah, dari mizan, dari sirat, itu adalah orang ini, ya. Ini kesyirikan. Maka ini adalah nazar yang batil dan tidak sah. Mereka meyakini tempat-tempat ini sebagai tempat yang istimewa bagi mereka, serta meyakini bahwa nazar di tempat-tempat ini adalah wasilah untuk menolak bala ataupun menolak bencana. Ini nggak boleh, ya. Hari ini banyak itu terjadi di Indonesia, teman-teman. Orang sampai bermalam di kuburan, ya, minta biar apa gitu kan, untuk anaknya lah, untuk suaminya, untuk istrinya, ya, berminta-minta, ya, menganggap kalau udah nginap di situ 3 malam ataupun udah 40 hari nginap di situ, maka dia akan selamat hidupnya, anaknya akan soleh, ya macam lah, ya. Tapi tidak boleh, ya. Inilah bentuk kesyirikan. Syekh Qasim dari mazhab Hanafi berkata, ya, kata beliau, ya, dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq, Al-Bahr Ar-Ra'iq, syarahkan Daqaiq, ya. Adapun nazar yang faktanya dilakukan oleh mayoritas orang-orang awam, seperti ketika seorang hendak mencari sesuatu yang hilang, ya. Ya, misalkan ada seorang hilang mobilnya atau apa, ya, atau motornya, ataupun sesuatu, itu sesuatu hendak mencari sesuatu yang hilang, ya, misalkan menyembuhkan penyakit, memenuhi kebutuhan mendesak tertentu, ia pun mendatangi beberapa orang soleh yang sudah meninggal, lalu ia meletakkan penutup di atas kepalanya, kemudian berkata, wahai Syekh Fulan, wahai tuanku Fulan, kalau sesuatu yang hilang dariku kembali, atau kenalanku yang sakit sembuh, atau kebutuhanku terpenuhi, maka aku akan memberikan kepadamu sekian emas atau perak, atau makanan, minum, atau air, lilin, dan minyak tertentu. Dia memang berdoa ini. Ya, kalau kalau engkau kembalikan kudaku yang hilang, ya, kalau engkau menghilangkan penyakit anakku, ya, maka aku akan datang membawakan emas, perak, lilin, makanan, dan minyak tertentu. Nah, nazar semacam ini telah disepakati kebatilan dan kebatalannya. Karena beberapa sebab, diantaranya karena ini adalah bentuk nazar kepada makhluk. Nah, ini dilarang, teman-teman. Ya. Untuk nazar kepada makhluk, ya, tidak boleh bernazar kepada makhluk, ya. Karena nazar adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Nazar ini ibadah kepada Allah. Jadi dan mayat tidaklah memiliki apa-apa. Dan juga apabila ia sampai menyangka bahwa mayat itu memiliki wewenang untuk mengatur urusan dan bukan Allah, maka keyakinan ini adalah kekufuran. Ya, kalau dia bisa seolah-olah mayat ini bisa mengaturnya, ya, bisa membuat tertolak bala, bisa mendatangkan kebaikan dia selain Allah, maka ini sudah kekufuran. Nah, Imam Ibnu Katsir juga berkata dalam Bidayah wa Nihayah, beliau meriwayatkan bahwasanya Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah pergi ke Masjid An-Naranj, ya, pergi ke suatu masjid di daerah An-Naranj, ila Masjid An-Naranj. Ya, beliau memerintahkan para murid beliau dan bersama mereka ada para tukang batu untuk memotong batu yang ada di Sungai Khalut. Ya, jadi beliau memerintahkan para murid beliau dan bersama mereka ada beberapa tukang batu untuk memotong batu yang ada di Sungai Khalut.
yang biasa dijadikan destinasi ziarah dan diberikan nazar kepadanya. Maka beliau pun memotong batu tersebut dan mengamankan kaum muslimin dari batu tersebut dan dari kesyirikan terhadap batu tersebut. Beliau menghilangkan dari kaum muslimin syubhat yang sangat besar bahayanya. Oleh karena hal ini dan yang semisalnya lah, akhirnya mereka pun hasad kepada Ibnu Taimiyah dan melakukan permusuhan kepada beliau. Jadi sesuatu ya, ini bahaya ya. Di Sungai Palu jadi harus bawa batu ya. Jadi Ibnu Taimiyah ya menghilangkan batu tersebut ya. Jadi ada kepercayaan untuk biar hilang daripada kemaksiatan itu. Bagaimana Ibnu Katsir juga mensifati perbuatan bernazar yang ditujukan kepada batu sebagai kesyirikan, ya. Ya. Dalam As-Suwaidi berkata dalam kitab Al-Iqd Ats-Tsamin, ya, bahwasanya tinggal satu bentuk nazar yang tersisa, bentuk nazar yang digandrungi masyarakat pada zaman ini, yaitu bernazar kepada selain Allah, seperti bernazar kepada Nabi Ibrahim, ya, Nabi Muhammad, atau orang-orang soleh yang sudah wafat. Kebiasaan buruk ini yaitu menazarkan makanan, lilin, dan kurban kepada para penghuni kuburan telah terjadi di zaman ini. Jadi dia menyembelih di kuburan tersebut. Kalau dia ini kesyirikan, teman-teman. Ya, kesyirikan. Bernazar kepada para nabi, para wali, dan para malaikat telah disepakati oleh siapapun yang mengetahui dan memahami hal ini adalah bentuk syirik dalam akidah. Karena nazar semacam ini tidaklah muncul kecuali dari seorang yang meyakini bahwa suatu yang ia bernazar kepadanya ia mampu mendatangkan mara bahaya dan kemanfaatan. Bisa memberi karunia, mencegah bencana, baik secara tabiat asalnya maupun karena kuatnya faktor sebab padanya. Ini dia. Jadi nggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh bernazar pada selain Allah ya. Nah, ini harus dipahami betul-betul nih. Karena banyak itikat dia, terutama tanah air kita ya. Banyak di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah tersebut, di kota-kota sudah jarang. Ya, di daerah-daerah, apalagi daerah-daerah terpencil itu masih banyak. Terkadang ya, terkadang perayaan-perayaan yang tidak ini ya, bernazarlah untuk setiap tahunnya mereka bernazar untuk menyembelih di sungai ini, menyembelih seekor hewan, misalnya kambing, kemudian dilemparkan ke penjaga sungai biar tidak terjadi air sungai melaut seperti itu. Jadi ini bentuk kesyirikan banyak teman-teman ya. Makanya ini perlu sekali penting untuk kita ketahui. Berikut kita lihat ada pendapat dari fatwa dari ulama Mesir tentang nazar kepada selain Allah, ya, dari fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Ya. Maknanya bahwasanya nazar kepada para mayat penghuni kuburan yang berkubah, para wali dan orang-orang soleh adalah perkara yang telah disepakati kebatilannya oleh para ulama. Karena itu adalah nazar kepada makhluk dan hal ini tidak diperbolehkan. Nazar adalah ibadah, selama ibadah tidak boleh untuk makhluk. Ya, selamanya ibadah tidak boleh untuk makhluk. Ya, dan ditujukan nazar kepadanya adalah mayat yang tidak memiliki dan tidak mampu berbuat apa-apa. Jika yang bernazar menyangka dan meyakini bahwa mayat bisa berbuat apa-apa, mengatur perkara-perkara dan bukan Allah, maka keyakinan tersebut adalah bentuk kekufuran. Nah, ini dia. Ya, itu teman-teman ya. Nah, makanya kita harus tahu bahwasanya nazar tidak boleh ya. Silahkan dibaca dalil kedua, teman-teman. وما أنفقتم أو نذرتم فإن الله يعلم. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 270. Ya, ini dia dalil yang kedua ya. Artinya apapun yang kalian nafkahkan dan apapun yang kalian nazarkan, maksudnya Allah mengetahuinya. Jadi apapun bentuk kita ya. Dalil 1 dan 2 ini sama disebutkan di musannif sini ya.
Jadi perlu yang jadi perhatian kita bahwasanya nazar pada hakikatnya bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan. Itu. Jangankan nazar syirik, bahkan nazar ketaatan kepada Allah pun tidak bisa mendatangkan kebaikan dan tidak bisa mengubah kondisi. Ya, nah itu dikatakan ya, tidak bisa mengubah kondisi. فَإِذَا كَانَ النَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ فَكَيْفَ بِالنَّذْرِ لِلْمَخْلُوقِ. Jika bernazar kepada Allah saja tidaklah mendatangkan kebaikan, bagaimana lagi dengan nazar kepada makhluk? Ya, beliau juga berkata, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa nazar tidaklah mendatangkan kebaikan. Karena nazar pada asalnya memang bukanlah termasuk sebab yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak bencana. Nazar itu hanya menepati takdir. Ya kalau dia bernazar memang betul-betul memang itu takdirnya sebenarnya, bukan karena nazarnya. Jadi nggak ada hubungan sama nazar. Ya. Beliau juga berkata, barang siapa yang menyangka bahwa nazar kepada makhluk dapat mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan, maka ia telah tersesat. Seperti orang-orang yang menyangka bahwa menyembah makhluk mendatangkan kemanfaatan bagi mereka dan menolak kemudaratan dari mereka. Nah ini dia, ya. Jadi nggak ada itu. Memang terkadang setan menjelma menjadi bentuk tertentu di hadapan kaum musyrikin. Nah ini terkadang ya, ketika kita udah mulai menyembah, ya kuburan lah, apalah. Karena ini sangat disukai oleh setan ya. Dan kemampuan dia untuk itu tasyabuh ya, tasyakul. Dia bisa berbentuk manusia ataupun apa. Jadi setan menjelma dalam bentuk tertentu di hadapan kaum musyrikin. Kemudian dia berbicara kepada mereka, menerbangkan salah seorang dari mereka, mengabarkan kepada mereka sebagian perkara gaib. Nah ini kan mulai aneh nih. Oh betul-betul nih. Ya, kita udah mulai percaya. Dan setan sangat suka kesyirikan. Ya, agar bisa menemaninya di neraka jahanam. Sehingga dia bisa menerbangkan terkadang orang ya sebagaimana hal yang ini terjadi para penyembah berhala dari kalangan Arab dan selain Arab. Itulah yang membuat akhirnya mereka meyakini seolah-olah ajaran mereka itu adalah benar. Dan semisal ini juga banyak terjadi di zaman ini, teman-teman. Dan juga di zaman yang lain terjadi pada orang-orang yang sesat. Para ahlul bid'ah yang menyelisih Al-Quran dan sunnah Rasulullah dengan beribadah kepada selain Allah. Dan dengan ibadah yang ia syariatkan, yang tidak ia syariatkan oleh Allah. Ya. Beliau juga berkata bahwasanya, engkau melihat bahwa orang yang bercerita bahwa kesulitan mereka terangkat berkat nazar yang mereka lakukan, kurang lebih jumlah mereka sama, bahkan mereka lebih banyak dari orang yang menyangka bahwa kebutuhan mereka terpenuhi berkat doa yang mereka panjatkan di sisi kuburan. Bahkan saking banyaknya orang-orang yang tertipu dengan pemahaman keliru terkait nazar itu, ia pun menjadi ajang penghasilan bagi banyak penjaga kubur. Serta mereka yang bermukim di sekitar kuburan atau masjid tertentu, mereka berhasil meraih banyak penghasilan sebab pemahaman yang keliru ini. Akhirnya sudah jadi ajang kesyirikan. Ya. Akhirnya mulailah dipelihara oleh pemerintah, masyarakat. Silahkan, ada kuburan para orang alim, ulama, mungkin kita datang, kita berdoa. Silahkan kita berdoa untuk dia, bukan doa untuk kita minta untuk kebaikan kita. Tidak. Ini yang salah. Hari ini akhirnya malam-malam lah, akhirnya udah banyak orang parkir lah, orang jualan lah. Akhirnya kita marakkan kekufuran itu, kesyirikan. Ini yang tidak dibolehkan. Dan di antara penuturan mereka yang bernazar adalah, aku sakit, lalu aku bernazar. Yang lain berkata, orang-orang menyerangku, maka aku bernazar. Aku tertahan, maka aku bernazar. Aku ditimpa kemiskinan, maka aku bernazar.
telah tertanam dalam diri mereka bahwasanya nazar-nazar ini adalah sebab mendatangkan kebutuhan mereka dan menolak apa yang mereka khawatirkan. Nah, ini dia. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa nazar ketaatan kepada Allah bukanlah sebab mendatangkan kebaikan. Apalagi nazar maksiat. Kebaikan yang didapatkan oleh orang yang bernazar hanyalah menepati takdir. Yang dikatakan ada orang bernazar, dia punya anak, misalkan seorang anak perempuan, seorang bernazar punya orang anak laki-laki. Padahal itu takdirnya. Ya, takdir dia akan punya seorang anak tersebut. Ya, jadi sebenarnya nggak apapun telah terjadi takdir. Jadi kalau soal bernazar-nazar semua, ya, makanya hukumnya makruh. Kalau dia sudah bernazarkan, maka dia wajib menepatinya. Ya, nanti wajib menepatinya. Dalil yang ketiga, silahkan teman-teman, ini terakhir. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa Ini dia. Ya, maka dia tidak melaksanakan. Ya, betul ya. Terima kasih ya. Jadi ini dalil yang ketiga tadi ya, seperti dalil yang bermaksiat kepada Allah ataupun nazar muqayyad tadi, mutlak tadi. Barang siapa yang bernazar mentaati Allah, maka ia wajib mentaatinya. Bernazar maksiat, maka dia tidak boleh bermaksiat kepadanya dan dengan melaksanakan nazar tersebut. Nah, ini dia di antara tiga dalil yang disebutkan oleh musannif ya. Ya, dalil yang lain juga menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah, adalah bahwa uh, Kardam bin Sufyan, dalam sebuah riwayat ya, Kardam bin Sufyan pernah bertanya kepada Rasulullah tentang nazar yang ia ucapkan di masa jahiliyah. Rasulullah SAW pun menanyainya, aliwathanin aulinusubin, apakah ia ditujukan untuk berhala atau patung? Maka Kardam pun menjawab, tidak melainkan untuk Allah. Mengetahui hal itu, Rasulullah SAW pun bersabda, fa'aufi lillahi tabaraka wa ta'ala ma ja'altalah. Ya, tunaikan nazar yang telah kau jadikan untuk Allah, untuk deminya. Inhar ala buana, maka sembelihlah di buana dan tunaikanlah nazarmu. Wa aufi binadri. Ya, dia ingin menyembelih ya di buana ya, maka menyembelihlah karena dia untuk, tetapi kalau nazar bukan karena Allah tidak boleh ya. Ya. Dalam hadis ini juga jelas Nabi bertanya tentang kepada siapakah nazar itu ditujukan, apakah kepada Allah ataukah kepada berhala. Hal ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Ada yang bertujuan untuk Allah dan ada pula yang bertujuan untuk selain Allah. Dan Nabi Muhammad SAW telah menekankan kewajiban ikhlas dalam bernazar dengan sabdanya, Innaman nadru mabtughiya bihi wajhullahi azza wa jalla. Sungguhnya nazar hanyalah apa yang diharapkan untuk mencari wajah Allah. Nah, ini dia teman-teman ya, pelajaran yang penting bagi kita hari ini ya, bagaimana kita sudah jelaskan tentang di antara minasyirki ya ayyunzaru ayyanziru ataupun bernazar, seorang bernazar ya kepada selain Allah. Itu dia masuk dari bagian dari kesyirikan ya. An-nadru ghairillahi ta'ala. Silakan dibaca kandungannya bab ini. Satu, menunaikan nazar adalah wajib. Dua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah syirik. Tiga, dilarang untuk menunaikan nazar maksiat. Baik, demikianlah teman-teman ya. Insyaallah bab ke-11 kita sudah selesai ya. Alhamdulillah, dan sudah banyak sekali yang sudah kita pelajari. Artinya apapun yang sudah kita belajar, mudah-mudahan Allah eh, memudahkan kita untuk mempelajarinya. Ya, kita mohon kepada Allah agar ingatan kita selalu ilmu Allah, berikan ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allah manfa'na bima 'allamtana, supaya Allah kasih kita ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk kita ya, sehingga kita juga bisa menjadi sumber kebaikan, kita bisa mengajak ya minimal untuk keluarga kita sendiri agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang sangat amat mengerikan ya, karena efeknya ataupun akibatnya adalah neraka jahanam. Maka ini penting sekali kita membahas akidah yang benar ya, agar kita tidak tergelincir ya dan terjerumus kepada dosa-dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian tauhid kita pada hari ini.
tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Afwan, afwan.